Jadi gaji aku tuh habis buat away aja bang. Mulai aja dulu, nggak usah ibaratkan harus ada yang bagus-bagus baru kita mulai konten. Bang alasan aku apa? Apa? Bu permisi nenek saya meninggal. Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hari ini ada yang spesial tentunya di podcast HMPR. Kali ini kita di program Bubual. Kali ini kita kedatangan mau dikenalin sebagai siapa ini anak kecil satu ini. Mungkin kalian udah pada kenal, kalau di TikTok dia terkenal dengan Mas Kumis. Karena memang dia suka om-om. Apa tuh? Kan om-om pakai kumis. Oh. Anda mencoba untuk melucu tapi tidak lucu. Astagfirullah. Nah, ada Eja 15. Tuh. Apa kabar? Bisa dipanggil Eja. Tapi katanya dipanggil sayang belum pernah kayaknya. Belum. Janganlah bahas cinta. Terlalu cepat. Mending kita bahas ini. Apa? Apa enaknya? Politik. Berat kali. Anak kecil mau ngomongin politik. Enggak. Serius mau ngomongin politik? Jangan paham aku bang. Coba aja sebutin 2 aja nama presiden sebelum Soekarno. Presiden Soeharto, Habibie. Iya kan? Betul kan? Iya, benar. Padahal pertanyaannya siapa presiden sebelum Soekarno? Ya nggak ada dong. Oh, iya. Nggak ada. Tapi pengetahuan Eja soal dunia luar katanya lumayan ya, lumayan. Dunia apa dulu nih? Iya. Dunia apa dulu? Kan dunia ini luas Iya, gitu benar, kan. benar. Eja, jawab dengan cepat. Ibu kotanya Arab Saudi. Madinah. Mantap. Iya, betul kan? Mantap sekali. Kasih tos dulu. Oke. Itulah pentingnya dikasih ASI dari kecil ya, Bun. Jawabannya apa, Mekah ya? Riyad. Oh, Riyad. Iya, benar ya Riyad ya? Iya. Iya, Riyad. Benar. Jadi orang banyak Enggak boleh lah. Kenapa? Riyad kan dosa. Oh, itu Ria. Oke, Eja ini kalau untuk kenal, saya udah kenal Eja tuh lama banget sebenarnya. Tuh. Dari dia masih SMA aja ya? Ya, SMK. Ada yang unik dari dia seorang supporter sebenarnya. Cuman Tata Dado apa? Tata Dado. Apa namanya? Tata Boga. Tata Boga. Tata Boga itu apa sih ya sebenarnya? Masa Ya? Ya, sekolah masa gitu. Jadi kalau di kejuruan itu kalau nggak salah ada Tata Rias, ada Tata Busana. Tata Busana tuh yang desainer ya biasanya. Iya, kayak desain baju itu. Dan dulu itu aku sekolahnya di ini bang, sekolah pariwisata. Hah? Kayak salah satu sekolah pariwisata di Pekanbaru, sebut aja SMK 3 gitu. SMK 3. Nah, jadi sekolah itu kayak ibaratkan yang lebih ke bidang pariwisata gitu lah. Kayak ibaratkan jurusannya tuh jurusan-jurusan ke yang menjurus ke F&B gitu. Oh, gitu. Ke F&B semua sih, pokoknya pariwisata lah pokoknya. Iya. Bener. Hospitality ya? Iya, hospitality. Bener. Dan aku kebetulan sekolahnya jurusannya itu tata boga, masak sama ini service. Oke. Di SMK? 3. Ini kepala sekolahnya pasti potong video ini karena akan dijadikan video promosi. lulusan kita ternyata ada yang terkenal kata dia. Ada yang punya karya gitu. Terus karena dia supporter kan? Iya. Supporter. Basicnya supporter pasti. Terus tiba-tiba jadi konten kreator. Kita bilangnya konten kreator ya. Betul. Ada yang bilang selebgram juga sih Nggak, aja. berat kalau nanggung itu bang. Kenapa gitu? Lebih enak dipanggil konten kreator sih. Tapi nggak suka berarti dipanggil Nggak. selebgram. Selebgram influencer nggak, konten kreator. Tapi apa sih yang paling berubah ketika Eja sebelum terkenal sama setelah terkenal? Yang paling berubah gitu? Yang pertama waktunya mungkin bang. Dan kayak ibaratkan kebanyakan teman-teman tuh sekarang banyak yang bilang aku sombong gitu. Oh gitu. Iya. Padahal kan ibaratkan dulu tuh aku tuh lebih banyak waktu untuk main. Kalau Bener. sekarang kan waktu aku main sambil kerja. Jadi Bener. kayak ibaratkan aku tuh sekarang lebih memilih untuk main sama orang-orang yang ada value-nya gitu. Benar. Tinggi kali mata aku ya. Berisi banget anda nih ngomongin value ya Allah. Tapi by the way artinya value apa? Ada manfaatnya lah. Ada nilai. Iya, gitu, ada ya, nilainya. bener. Tapi jadinya kayak Eja jadi asas manfaat dong. Maksudnya, Eja nggak mau berteman sama kami karena dia Bukan. kalau followersnya nggak setara. Tapi dia kan nggak kayak mau ibaratkan gitu. walaupun nggak sering, tapi aku tidak tetap main juga sama teman-teman aku yang lama itu. Itu karena memang pengen main atau mungkin karena takut aja dibilang sombong? Bukan karena memang pengen main. Dan kadang ibaratkan aku tuh nggak main melulu, nggak main sama orang itu aja gitu bang. Bener. Kadang ibaratkan paling sering aku main kayak sering sama orang itu Aran. Iya. Iya Karena kan? memang cuma Naran juga Iya. nggak punya kerjaan. Jadi mau nggak mau memang harus nemenin ya. Bener.
Tapi yang paling nggak disukain, bukan nggak suka ya, gak enaknya ketika udah terkenal, se-famous sekarang, sebelum sama sebelum itu apa kira-kira? Selain dimintain foto buat ucapan ulang tahun yang kita nggak kenal siapa gitu. Nggak, kalau itu nggak keberatan sih. Palingnya ibaratkan pikiran sih bang. Kayak ibaratkan kadang kita lagi ada masalah atau apa nih gitu kan, kata-kata netizen gitu. Itu pedih kali bang. Ibaratkan iya sih kita be aja, kayak yang kemarin ada aku posting di apa kan. Iya sih aku be aja, tapi kayak ke hati itu lain gitu bang. Kayak bagi aku tuh pekerjaan yang paling, kalau ngomong anjing boleh nggak sih? Pekerjaan paling anjing itu content creator. Karena di saat kita harus ini, di saat orang-orang lain bahagia atau apa, kita harus pura-pura bahagia untuk ngibur orang. Di saat kita sedih gitu ya, kita harus pura-pura bahagia buat ngibur orang. Harus pakai muka dua dong. Iya, yang satunya jadi sesuatu yang harus ditampilin ke netizen, satunya lagi tuh jadi diri sendiri. Iya, betul. Biasanya close friend itu lebih sedih ya. Iya. Jadi memang di postingan itu kayak bahagia, Iya, lagi traveling, betul. close friend-nya lagi angkat gelas, isinya Evergrass. Iya, aman dong. Wih, Aman dong. Evergrass keren. Aman ya dong. Tapi ini bukan tuh. Apa? Kan aja ini. Nanti mama aku ngira-ngira aja. Emang ada apa dengan Hah? gelas tersebut? Iya kan gelasnya isinya air zam-zam. Oh, Nanti mama aku minta kan. Oh, gitu. Kan Makanya mama ada. enggak ngerti kita pikirannya kan. Benar-benar. Ntar dikira pelit kan ini. Terus apa lagi kira-kira aja yang tapi memang terkenal tuh sebab akibat atau memang dari dulu Eja pengen terkenal? Dari dulu sih aku pengen jadi apa gitu bang. Kan dari dulu sebelum aku di kayak sekarang nih kan, aku udah bikin video juga. Kan ingat abang kan? Iya, udah. Sampai orang-orang dulu tuh bilang aku bodoh lah ini itu segala macam. Apa sih bikin video nggak jelas gitu kan? Dari HP aku Android lagi dulu kan. Kan abang aku ikat rambut dua. Bapak, Z Fold juga Android ya. Iya, Tidak Xiaomi Enggak, aja. dari Xiaomi Oh, gitu. dari Dari HP aku burik lah gitu kan. Jadi karena Anda yang sekarang lagi berusaha untuk terkenal tapi handphone pakai Xiaomi, dulu Eja juga pakai Xiaomi. Enggak, aku bukan menjelekkan Xiaomi ya. Yang jangan ibaratkan karena orang-orang sekarang tuh kebanyakan mikir gini bang. Iya, aku nggak punya kamera bagus, aku nggak punya gear ini, aku nggak punya alat-alat lengkap, jadi aku nggak bisa konten itu kan. Bener. Kayak ibaratkan mulai aja dulu, nggak usah ibaratkan harus ada yang bagus-bagus baru kita mulai konten gitu. Bener. Intinya bikin aja dulu gitu. Ntar kalau ada yang suka ya suka, Iya, kalau yang enggak betul. ya jadi kritikan kan pastinya. Kalau udah dikritik pasti buat lebih baik tentunya. Dan aku juga awal-awal dulu kan malah pas bikin konten tuh kan, abang tahu kan, nggak ada, malah view-nya sedikit, tapi aku tetap aja bikin bodo amat gitu kan. Bener-bener. Dulu view-nya sebanyak close friend-nya sekarang malah. Enggak dong, banyak juga Makin dong. dikit ya. Bener-bener. Jadi untuk ini ceritanya aja, saya pernah marah sama Eja karena memang Eja ngelakuin sesuatu yang menurut kita yang normal itu Iya. kayak wih, kalau mau terkenal jangan kayak gini juga gitu. Abis itu dia terkenal. Karena kayak gitu kan, atau jangan habisnya bang pengen nyoba. Jadi dia pernah ngelakuin Iya, tidur di WC. tidur di tidur closet. di closet itu. Nah itu nggak masuk akal gitu kayak Eja tiba-tiba tidur di closet gitu. Kita pada marah semua nih. Jangan kayak gitu juga kalau mau terkenal. Pas dia terkenal semua orang pengen tidur di. Terus apa lagi kira-kira aja? Nah ini kan bukan karena tiba-tiba terkenal, tapi memang ya ada effort, ada usaha memang pengen terkenal. Walaupun terkenalnya itu sebenarnya sebab akibat kan, karena kita bikin karya, akhirnya terkenal kan. Jadi awalnya ini mulai ceritanya sih. Iya. Awalnya itu aku ini bang, bikinnya nggak langsung kayak ke Instagram atau ke TikTok. Awalnya itu aku bikinnya di ini di Twitter. Oh, di Twitter. Aku kan dulu suka nulis juga kan. Nah jadi aku sering Walaupun bikin. tulisannya Iya. nggak jelas juga kan. Kan kalau nulis di Twitter kan ini ketika tulisannya sama. Bener. Nah, Mana jadi- kalau dokter tulis di Twitter nggak ada, ya, tetap kebaca sama aja dong, ya. Benar. Nah jadi aku dulu sering bikin ini kan, bikin tweet, entah horor, entah apa, kayak lucu-lucu atau apapun itulah kan. Nah kebetulan tiba-tiba rame nih. Nah rame di situ, terus lama kelamaan ini kan naik. Nah kebetulan pas itu pandemi. Iya. Pandemi kan aku dirumahkan, bahasanya dirumahkan Iya, kan, iya, padahal iya. dipecat ya kan. Oke, boleh sebut tempatnya sebelum itu kerja mungkin? Nggak boleh lah, jangan. Iya, inisialnya Moka. Hey. Halo, Pak Ari. Moka bagus dong. Bagus dong. Mantap banget dong. Ya kan aku dirumahkan, setidaknya aku diterima, ibaratkan banyak pelajaran yang dapat aku ambil di situ. Tapi ini saya mau kasih informasi. Bukan hanya Eja yang dirumahkan, mukanya tutup. Itu dia makanya. Bukan dirumahkan, bukan dipecat sih, memang tempatnya tutup gitu. Tempatnya tutup. Ya. Jadi semua karyawan dan ininya Ya, betul. jadi ini. Dan juga kayak ibaratkan kalau nggak aku di situ mungkin aku nggak sampai di titik kayak aku sekarang gitu kan. Semuanya kan ada prosesnya juga. Nah habis itu iseng-iseng bikin ini kan. Pas aku dirumahkan iseng-iseng bikin video, terus kebetulan ini dulu kan Bang Megi sering MC di ini kan di di LW
Nah, jadi kebetulan yang di LW itu dekat sama tempat apa? Sama tempat kerjaku. Iya, jadi dia kalau istirahat posisi tempat kerja ya, itu memang di depan ininya kan, tempat pokoknya itu memang tempat event ya. gitu ini ya. Jadi kebetulan kalau dia sering istirahat kan, jadi dia main ke tempat kerja gitu. Nah, pas aku berhenti kerja, iseng-iseng lah apa kan, coba dia ngajakin bikin video kan, aku apa juga kan, ya udah kami coba iseng-iseng waktu itu awalnya bikin dalgona. Oke, itu yang kali pertama tuh kayak viral banget kan? Iya. Ya. Sampai ke Malaysia, sampai ke apa gitu kan. Benar. Jadi Twitter view-nya sampai jutaan, berapa lah rame kalau duluan pecah di Twitter dong ya, dibanding Instagram di Twitter, kan? Ya. Nah, rame di Twitter, akhirnya bikin terus sampailah ke Instagram. Nah, udah sampai di Instagram, barulah kan dulu aku haram kali kan main TikTok kan. Bener. Nah, kan dulu kayak ibaratkan aplikasi TikTok tuh kayak orang-orang tuh paling anti lah gitu kan. Iya. Karena isinya itu jadi kayak kelas terendahnya platform digital pas itu. Benar. Tapi kan lama-kelamaan kan di cerita sama Bang Megi kan, kayak ibarat kan udahlah bikin aja coba gitu kan. Ya udah iseng-iseng aja aku post gitu kan. Taunya rame. Bener. Terus lama kelamaan aku coba iseng-iseng bikin apa nih konten lain gitu kan. Aku bikin konten kucing. Nah, taunya rame tuh yang ini Samsul kucing aku. Oh, yang Samsul. Ya, Samsul sama Opet dulu kan. Rame. Udah habis itu barulah aku kecanduan naik gunung. Sampailah sekarang. Lompat banget ceritanya. Iya ya. Oh iya benar. Tapi sebelum itu ada yang bikin viral juga ya. Apa tuh? Itu yang apa? Yang logat-logat itu yang dialek. Oh iya di viral Twitter. banget ininya. Logat Pekanbaru, logat Jakarta. Nah, itu sebelum aku bikin apa? Dalgona malah ya, kan. sebelum bikin Dalgona. Ya, itu udah viral juga dulu tuh. Itu kan karena apa? Kata-kata itu relate sama orang-orang Pekanbaru sama apa gitu kan. Benar. Ada merasa terwakilkan. Oh iya Jawa kayak gini ngomongnya nih gitu. Walaupun ada yang kritik juga, orang Jawa nggak kayak gitu ngomongnya. Nah, gitu. kebetulan kenapa aku bisa kayak bahasa-bahasa itu kan karena dari supporter juga, Bang. Karena aku tuh dulu punya grup supporter namanya SI Supporter Indonesia. Jadi isinya tuh kayak ada anak Jakarta, Bali, terus kayak Surabaya, pokoknya dari seluruh Indonesia lah. Katanya ada Ultras Bangladesh juga. Nah, ada. Itu adiknya Ultras Kak Lades. Bangladesh Kak Lades dong. Nah, habis itu kan iseng-iseng lah bikin itu kan. Berarti kalau di sana nggak ada Lenovo dong? Kenapa? Kalau Lenovo kan Jawa, Lenovo. Oke, segitu aja. Astagfirullah. Nah, soalnya kan kalau sabun Lenovo. Iya, Lenovo. Kalau mie goreng nggak ada memang, biar habis aja jokesnya. Terus dari supporter kan memang dapat dialek-dialeknya karena memang ya sering bercengkrama sama mereka, terus ngikutin dialek ngomongnya mereka kan, logat-logatnya mereka. Itu pecah banget itu. Karena kayak ibaratkan salah satu emang mungkin kalau bukan karena teman-teman supporter aku nggak akan sampai di titik kayak sekarang gitu loh. Okay. Karena ibaratkan dari semuanya tuh aku udah nyoba gitu loh. Entah dari segi yang baiknya yang super baiknya super baiknya. Jadi kayak semua itu aku belajar dari hal-hal itu loh. Kayak ibaratkan kayak orang-orang kan nilai hidupnya enak ya jadi konten kreator, kerja jalan ngabis ini. Padahal orang nggak tahu yang dari awal-awalnya gitu kan. Yang dulu kayak aku UWD sendiri. Benar. Jadi dulu tuh aku kayak ibaratkan aku paling kecil lah kayak di CN di Kurvanot gitu kan. Kayak diibaratkan di lingkungan yang abang-abangnya lah gitu kan. Aku yang paling kecil kok, kebetulan aku dulu koordinator kan. Kurvanot tuh nama supporter. Iya. Oh iya. Oh ini benar. Nah, kebetulan kan sering apa kan aku dulu kecanduan ini away semenjak aku dari Batam. Oke. Nah, jadi kita barengan tuh. Iya, kita barengan, tapi beda pesawat kan. Iya. Yang paling ikonik tuh pakai masih pakai pomade yang iya, pomade yang warna-warni. Warna putih. Yang kita hampir digebukin. Iya, benar. Kalian mati beko. Iya. Pak kita di bandara ya. Terus dia kecanduan away. Iya, kecanduan away itu away ke Batam pertama, selesai away ke Batam, habis itu ke mana lagi ya? Pokoknya ke Jawa lah. Memutuskan untuk pertama kali away ke Jawa itu kan. Awalnya itu ini Bang, biar dapat izin sama mamaku. Kodenya tuh Bang Andos. Oh, Andos. Ya ada, pokoknya abang aku namanya Bang Andos kan, kan. Ada dia abang, padahal bapak-bapak yang menolak. Tapi kan jiwanya abang-abang gitu ya. Memang ya. Ma, aja mau pergi ke Jawa kan. Sama siapa? Kau sendiri enggak boleh doh. Ada sama Bang Andos kan. Kebetulan Bang Andos tetangga gue kan, sama Bang Andos itu kan. Ya udah pergilah gitu kan. Nah besoknya kecanduan nih kan. Nah aku dulu ini sekolah kan, main sekolah tuh kan kelas 2 atau kelas 2 kalau nggak salah. Nah izin pergi UW itu tau bang izinnya gimana? Gimana? Bu permisi sepupu saya sedang nikah. Ya. Nah padahal nggak punya sepupu jauh di Batam kan. Besok kan bilang lagi apa namanya nih Bu permisi sepupu saya nikah. Oke udah 2 kali kan. Nah yang ketiga kan mau nonton waktu ini bang, waktu Sleman. Yang Sleman main di sini. Iya main di sini. Mana aku permisi datang kan
panik kan siapa sepupu yang nikah. Firman Septian yang nikah kan. Jujur yuk. Coba bang alasan aku apa? Bu, permisi nenek saya meninggal. Wah. Tapi posisinya nenek Eja masih ada pas itu? Enggak. Oh enggak. Anggap aja reka ulang gitu ya. Yang satu masih ada. Masih ada. Udah meninggal belum sekarang? Belum. Ya. Soalnya kan doanya dijawab Allah. Yang ini jangan dimasukkan. Enggak, yang ini nanti ditit gitu kan. Yang meninggal tit gitu. Tapi sayang sama nenek. Sayang. Kita panggilkan nenek. Masih ada yang program TV ya kan? Nanti pura-pura kaget gitu. Tapi yang jadi masalah tuh yang nenek yang udah meninggal. Kita panggilkan nenek Eja, neneknya datang udah pakai kapas gitu. Astagfirullah. Terus ya. Nah, habis itu barulah ini kan barulah setelah tamat sekolah nih kan, aku masuk ini bang, masuk kerja kan. Iya. Nah waktu itu posisinya aku udah bukan jadi koordinator lagi. Nah udah koordinator distrik ya. Ya. Distrik ya. Itu koordinator kelompok terkecil di dalam kelompok tersebut. Betul. Oke. Nah abis itu kan waktu itu aku kerja. Nah jadi gimana caranya aku bisa away? Pokoknya 1001 cara. Kalau ultras kan 1001 cara Ya, kan. benar. Nah waktu itu kebetulan timnas main. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia waktu lawan Malaysia. Di Malaysia mainnya. Di Malaysia sama di Jakarta aku nonton dua-duanya. Nah pas itu kebetulan ini aku gajian nih kan. Jadi gaji aku tuh habis buat away aja bang. Oh gitu. Iya dulu tuh aku gak pernah nabung. Gara-gara ibaratkan nih gaji aku UMR gitu kan. Ya udah ibaratkan harga tiket pesawat berapa, ya udah aku belikan tiket pesawat semua. Yang penting aku pergi away gitu. Kayak gimana pun caranya aku pergi away. Berarti dulu aja nggak bisa nyenengin cewek dong. Karena aku gak punya cewek. Iya benar. Pantasan Anda jomblo terus ya dari ini ya. Apa-apa, ibaratkan kayak sekarang tuh lebih baik kita bahagiakan orang tua kita dulu baru ini. Tapi berarti kan memang dasarnya itu kan di supporter dulu kan. Betul. Karena memang sering traveling keluar kota pun juga gara-gara supporter. Nah, itu juga mungkin yang buat Eja tiba-tiba bisa jadi bisa jadi apa ya? Kayak traveling yang ini kan malah sekarang ke alam-alam kan. Yeah. Ya. Ini Eja bukan visit kota gitu, Yeah. tapi memang alam ininya. Sekarang udah ke alam. Tapi kalaupun besok liga kemarin itu kan kenapa kemarin itu kan pergi untuk away gitu kan. Ya, jadi benar. kalaupun besok ada ini lagi, jadi aku pergi away sekaligus pergi naik gunung atau naik dalam ke alamnya gitu kan. Jadi akhirnya tuh kayak nonton dulu, habis itu habis itu baru ini ke benar, naik gunungnya atau kemana gitu. Benar. Tapi itu di Jawa kebanyakan aja ya. Kalau Apa? di Sumatera kan jarang banget kita punya gunung. Ada banyak sih. Cuman nggak terlalu terekspos aja. Nah kenapa ibaratkan kayak sekarang aku bikin konten kan, aku tuh lebih pengen ibaratkan ngepost tentang gunung-gunung yang ada di Sumatera, karena ibaratkan Sumatera juga punya gunung loh gitu, terutama Sumbar kan. Kayak itu kemarin tuh aku pergi ke ini Danau Tinggal yang ada di ini Pasaman Barat, dan itu masih belum banyak orang yang tahu kok di sana. Oh itu yang ada jejak ini ya? Ya yang ada jejak petualang ya? Harimau. Gede banget lagi gede. Itu apa namanya kayak soal gunung gitu. Kan udah banyak banget tuh gunung yang Eja coba kan. Iya, alhamdulillah. Coba diurutin 3 gunung yang Eja paling suka. Maksudnya yang paling berkesan ketika lagi dijalanin ininya. Talamau. Oke. Itu Talamau tuh yang terkenal di TikTok ya? Hah? Talamau. Dalam. Dia masih mikir. Talamau. Heeh. Terus yang mungkin yang kemarin tuh Danau Tinggal. Danau Tinggal tuh yang mana tuh? Yang kemarin paling baru. Karena Oh, itu tuh, kita Sumbar juga kan? Iya, kita jalannya 3 hari, Bang. Oke. 3 hari jalan. Pakai ALS. Apa sih? Atur lintas Oh, Sumatera. enggak dong. Iya, soalnya itu berada di perbatasan Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Ini maksudnya nge-trekkingnya? Iya, trekking. Trekking Jalan kaki 3 hari itu baru sampai danau. Pulangnya lagi 2 hari. Kok belum Jadi ya? pulang pergi 5 hari. PP, jalan tuh total 50 kilo. Dan kondisinya memang susah untuk Iya, dijangkau. nyebrangin sungai, naik bukit, naik lembah gitu. Pokoknya tuh tanaman duri-duri, jejak harimau, ada beruang, monyet, pokoknya semuanya lah, Bang. Campur. Dia bilang monyetnya lihat aku nemu. Campur. Tapi kayak ibaratkan aku tuh lebih suka trek ibaratkan kayak gunung-gunung yang ibaratkan kayak gitu, Bang. Yang ibaratkan kayak 1 atau 2 hari bisa didaki itu aku lebih kurang suka gitu karena terlalu cepat gitu loh. Oh, karena ini namanya tingkat kepuasan itu kan bertambah kan. Ya. Mungkin dulu Marapi mungkin ya, kalau Marapi kan sekali Marapi itu udah seneng kan. Ya. Tapi kalau udah sering beberapa kali Marapi itu kayak enteng nih, Ya. lebih susah. Ya bukannya suatu gimana gitu karena ibaratkan kan setiap orang ini punya apanya beda-beda gitu kan. Ada tingkat kadang kepuasannya beda-beda. Iya, tingkat kepuasannya beda-beda gitu. Makanya kan. ada tisu magic ya.
Supaya apa tuh bang gunanya? Biar ya tingkat kepuasan berbeda tadilah yang akhirnya tisu magic. Nah tisu magic itu ada gunanya juga bang kalau di gunung bang. Biar nggak biar ini tuh nggak apa biar kebas ini ya biar nggak terasa berat. Benar. Jadi jangan pikiran Anda kotor terus ya. Tolong ya. Nah, yang pertama di apa? Itu berapa sih? Satu aja. Disambung ceritanya. Ini podcast kita apa namanya? Lompat-lompat itu. Dari supporter random nanti balik ke supporter gitu. Apa namanya itu tadi? Yang ketiga. Yang ketiga itu mungkin sejauh ini apa ya? Masih belum ada sih. Baru 2 yang paling berkesan. Mungkin kalau yang lain tuh kayak oke lah gitu. Iya. Kalau mungkin satu lagi Singgalang. Karena aku hampir hipotermia di situ. Udah hipotermia sih kayaknya. Gejala. Iya, gejala. Karena aku tuh ini, Bang. Waktu itu kan kami naik tuh kan. Pas naik itu 8 orang. Jadi kami tuh kayak ibaratkan satu kepala semua lah gitu. Ada Debbie enggak tuh? Enggak. Kalau ada Debbie berarti 7,5. Iya. Debbie kan semeter kotor ya. Terus. Bahasnya internal ya. Enggak ada yang tahu Bang Debbie siapa. Enggak jadi universal banget ini yang mulai. Nanti Yogi apa edit kan muka Bang Debbie. Ini dia manusianya. Iya, yang dia lagi gendong ini cangkang kura-kura. Terus. Abis itu mungkin yang ketiga itu apa Singgalang pas aku itu hampir hipotermia karena aku ini bang kami tuh pergi satu kepala semua kan jadi kan happy itu kan ibaratkan mikirkan diri masing-masing lah karena saking senang itu kan. Nah pas sampai di ini kan di Gunung Singgalang itu ada telaga di puncaknya itu kan namanya Telaga Dewi kan. Nah di Telaga Dewi itu kebetulan ini pas baru sampai itu posisinya sebelum maghrib pokoknya jam 5:30. Nah pas sampai di atas itu orang-orang ini udah saking happy-nya gitu kan udah happy. Jadi nggak mikirkan yang lain gitu, mikirkan diri masing-masing. Nah di situ aku posisinya apa bang, baju aku basah karena hujan, kedinginan. Pas kedinginan tuh perut kosong, lapar, duduk. Tiba-tiba nggak sadar lagi. Ini berarti apa namanya? Iya udah ngeblank itu lah. Apa namanya karena udah lemas juga kan, belum makan, badan kedinginan gitu kan. Tahu nggak abang yang lucunya apa? Posisi aku udah kedinginan, udah hampir mati nih. Ada salah satu kawan aku bilang, "Wih, Jo, aku duduk aja, aku pasang tenda tuh." Pantang lah mati aku. Aku udah hampir mati. Iya enggak para sadar itulah apa kan kayak udah kayak lemas gitu kan. Nah kan tanggal mati aku udah mau mati aku nih masih juga disuruh pasang tenda. Kayaknya abang tahu sih siapa anaknya. Bang Nanda. Tolong nanti fotonya dimasukin sini ya. Biar kalian tahu foto wajah yang kurang ajar. Nah, tapi Bang enaknya kayak ibaratkan aku pergi sama abang-abang aku itu kayak ibaratkan banyak pelajaran yang aku dapat gitu. Emang sambil jalan ditanyain bukan kali 7 gitu. Bukan dong. Kayak ibaratkan aku tuh jadinya enggak manja gitu loh, Bang. Gitu. Kayak dari hidup ya maksudnya. Ya, dari awal naik gunung itu aku udah di ini, Bang, udah bawa carrier sendiri. Kan kebanyakan biasanya orang baru naik gunung tinggi dikasih enak gitu kan. Kayak ibaratkan barangnya dibawain apa segala macam, dimasakin gitu. Kalau aku tuh baru apa? Dari awal aku naik gunung tuh udah bawa carrier, disuruh masang tenda, disuruh masak, masang gas segala macam gitu kan. Jadi alhamdulillahnya pas aku udah pergi udah di Sumatera kadang aku pergi ke Jawa aku udah ngerti gitu. Jadi nggak malu lah setidaknya gitu kan. Tidak bergantung ke orang lain dong. Kadang ada beberapa bang kayak konten kreator banyak sih, ibaratkan nggak banyak sih beberapa. Pakai porter ya? Yang pakai porter ya? Bukan, kalau pakai porter itu hal wajar bang karena ibaratkan salah satunya ini membantu keuangan masyarakat ini yang di sekitar situ kan. Yang lucunya ini kadang ada beberapa konten kreator yang ibaratkan kontennya nih gunung atau apa gitu kan, tapi masang gas nggak pandai, masang tenda nggak pandai, ada tuh bang. Boleh sebut namanya?